Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, Bapak Hakim, Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu Hakim, seluruh pegawai PA Wonosari yang semoga selalu berbahagia. Hari ini luar biasa sekali, kita kedatangan tamu agung, membuat kita itu terenyuh dan merasa merasa kurang enak. Tiba-tiba Pak Bupati ada di samping kami ini, luar biasa, datang mendahului kita. Kita berusaha kemarin mengasih jadwal untuk bertemu, malah Pak Bupati ujuk-ujuk tiba ke sini. Mengagetkan sekali. Kita ini luar biasanya Bapak Bupati ini, dari situ kelihatan humble-nya, sederhananya beliau, merakyatnya beliau di wilayah Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul ini. Itu yang nanti kita coba. Bapak bisa melihat sendiri, luar biasa, ramping. Beda sekali Bapak Bupati kita ini, rambut masih hitam. Beda sekali, umurnya beda tipis. Tua beliau setahun tapi Bapak beliau tadi bilang 51, kita 50, tapi sudah beda jauh. Karena kalau kita lihat memang hobinya juga luar biasa. Mobilnya itu juga off-roader, off-road. Kita tahu dari berita itu, dari ciptaan anak bangsa sendiri yang beliau pakai. Cuma sayangnya kita nggak boleh pakai. Itu nanti kita bisa minta dukungan kepada beliau memang di sini. Apa yang nanti kita dukungan untuk ini Pak, untuk kaitan dengan karena kan bekerja dalam hal hukum. Itu membantu masyarakat Gunung Kidul keterkaitan dengan warga yang muslim atau orang yang tunduk kepada aturan Islam. Dalam hal ini mungkin nanti menyangkut ekonomi syariah. Karena kita perkara itu ternyata bukan cerai Pak di PA itu Pak. Ada berapa? 9 atau berapa itu item Pak. Mulai dari perkawinan, terus nanti kemudian warisan, wasiat, wakaf, hibah, sedekah, infak, ekonomi syariah plus lain-lain. Itu yang tak jelas itu lain itu apa. Itu yang cerai itu ada nanti terbelah Pak menjadi 22 item perkara. Jadi itu banyak sekali yang menyangkut di PA itu, bukan hanya perkawinan yang cerai, cuma orang kadang tahu itu cuma masalah cerainya saja. Itu enggak, luas, dari orang mau lahir ceprot sampai meninggal sampai hartanya itu juga masuk PA Wonosari. Jadi ada bank syariah itu juga kalau ada perkara itu juga masuknya ke PA Wonosari, dalam hal ini di Kabupaten Gunung Kidul. Monggo Bapak Bupati, kita mohon terima kasih dan membuat kita terenyuh. Mohon cerita sedikit lah Pak tentang bagaimana bisa menjaga seperti ini. Itu yang kita mohon, karena ini untuk barangkali untuk teman-teman yang lain biar tetap rambutnya rawat hitam. Terus juga nanti tentang mohon dukungan juga karena kita diminta untuk menaikkan pamor Pak, menaikkan pamor PA Wonosari untuk kenaikan kelas. Juga nanti hal-hal lain yang mungkin Bapak sampaikan, kita buka seluas-luasnya apa yang Bapak sampaikan di sini, kritik saran kita buka seluas-luasnya untuk Bapak Bupati Pak Sunaryanta. Mohon ini Pak, kita persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Pengadilan Agama dan Pak Wakil Ketua dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan pagi ini Bapak, saya pertama mengucapkan selamat ya atas jabatan yang baru sebagai Ketua Pengadilan Agama di Wonosari, sekaligus Pak Wakil Ketua ya, karena beliau tadi juga bercerita bahwa beliau juga, Bapak Ibu sekalian ya, bahwa beliau sudah malang melintang ya, dinas di beberapa tempat, termasuk yang terakhir kalau Pak Wakil kalau tidak salah di Mahkamah Agung ya Pak, di Mahkamah Agung. Sesuatu yang luar biasa Pak, pengalaman yang Bapak dapatkan ya, kemudian nanti di Gunung Kidul dengan pengalaman di berbagai daerah nanti bisa juga dikembangkan di Gunung Kidul Pak dalam hal kebaikan. Itu yang pertama Pak, sekali lagi saya mengucapkan selamat Pak, mudah-mudahan
betah dan tidak terlalu tahan di Gunung Kidul. Ya nanti lama-lama sampean nggak naik pangkat nanti. Jadi selalu doa saya seperti itu Pak. Ya, doa saya kepada rekan-rekan Forkompimda termasuk yang lainnya selalu saya katakan demikian. Jadi jangan terlalu lama. Kenapa? Kalau terlalu lama nanti keenaan. Apalagi jabatan-jabatan, penyesuaian golongan dan sebagainya. Biasanya kalau terlalu lama nanti ketinggal-tinggal. Jadi lebih baik cepat, tapi cepatnya adalah cepat yang berprestasi. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, selalu saya sampaikan Pak bahwa komunikasi silaturahmi yang seperti ini di pemerintah daerah di Kabupaten Gunung Kidul ini selalu kita hadirkan. Tadi di atas saya katakan bahwa kita ini kalau jabatan itu kan tidak akan lama Pak, hanya sebentar. Tetapi yang paling penting kita dalam merajut sebuah persatuan dan kesatuan kita ini yang harus kita kedepankan, sehingga dalam merawat bangsa dan negara ini akan betul-betul terwujud. Nah, tanpa itu kita tidak akan terwujud. Nah, itu seperti itu Pak kalau pandangan-pandangan saya. Kemudian juga saya sampaikan terima kasih Pak selama ini dari Pengadilan Agama sudah banyak memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat Wonosari, Gunung Kidul ini Pak. Jadi saya juga selalu tanya data-data tertentu, informasi-informasi tertentu tentang kondisi masyarakat di Gunung Kidul. Tadi juga Bapak sebutkan tentang persoalan-persoalan yang ada di Gunung Kidul ini, nggak taunya tidak sedikit. Yang banyak didominasi dari saudara-saudara kita yang kadang-kadang itu tadi ada perceraian dan sebagainya. Nah, saya selalu tanya itu karena bagi saya perceraian yang selama ini saya dapatkan informasi atau data dari Pengadilan Agama ini cukup besar. Nggak taunya Bapak Ibu ini masih belum seberapa. Jadi di Gunung Kidul ini masih di ranking nomor 3 ya Pak. Kalau 4 kabupaten kota di ranking 3. Kalau tidak dibandingkan dengan daerah-daerah lain, kata Pak Ketua tadi nggak sepadan dengan daerah lain. Bahkan di daerah lain kata beliau itu bisa mencapai puluhan ribu ya Pak, puluhan ribu dalam 1 tahun. Tetapi kita tidak bisa berpangku tangan juga seperti itu Pak. Saya juga atas nama pemerintah daerah bersama-sama dengan Forkompimda, bersama-sama dengan stakeholder di masyarakat juga selalu senantiasa memberikan pembekalan, pencerahan kepada masyarakat. Arti penting di dalam sebuah kehidupan yang seperti ini kalau bisa diminimalisir tentang tadi perceraian dan sebagainya. Tetapi sekali lagi karena keluarga ini kan berbeda karakter antara satu dengan yang lain. Tentunya yang bisa menilai, bisa merasakan adalah keluarga itu sendiri. Bagaimana lanjut, bagaimana tidak lanjut. Nah ini sekali lagi Pak Ketua, saya terima kasih kepada rekan-rekan semua di Pengadilan Agama ini. Mudah-mudahan ke depan juga kita akan terus melayani masyarakat Gunung Kidul ini dengan penuh rasa keikhlasan dan tentunya juga bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua Pak, yang ketiga saya juga berharap kalau tadi Pak Ketua bahwa di Pengadilan Agama ini kan pengen naik kelas nih Pak, pengen naik kelas dari saat sekarang 1B ingin menjadi 1A. Tetapi meskipun ada kenaikan dari 1B ke 1A Pak, tapi harapan saya juga jangan terlalu banyak masalah Pak, gitu di masyarakat ini. Nah sekarang banyak masalah terus ini naik, tapi nanti kan bagaimana masyarakat saya gitu. Tapi paling tidak ada relevansinya juga karena memang persoalan dengan transformasi yang seperti ini kita tidak bisa kita hindari. Tadi kita sedikit diskusi dengan era transformasi digitalisasi, era transformasi global, persoalan pun di tengah-tengah masyarakat juga luar biasa. Yang dulu mungkin orang tidak terlalu fashion, sekarang dengan adanya fashion yang seperti ini. Yang kedua juga dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, juga pengaruh besar terhadap kehidupan bermasyarakat. Nah inilah mungkin juga seiring sejalan dengan tadi yang saya sampaikan Pak, kalau ini nanti Pengadilan Agama ini dari 1A menjadi 1B, salah satu faktornya di masyarakat seperti itu Pak. Dan ini juga menguntungkan bagi Bapak nanti dari 1B menjadi 1A gitu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya ditanya oleh Pak Ketua ya, kenapa atau apa yang menjadi satu resep di dalam kehidupan ini. Resep saya adalah resep orang miskin Bapak Ibu sekalian. Resep kehidupan saya gitu. Nah sekarang pola-pola hidup saya, pola-pola makan saya tadi saya sampaikan, pola-pola hidup saya adalah pola-pola orang miskin gitu. Siapa tahu bisa ditiru gitu, dan ini sangat praktis ya. Saya setiap hari tadi saya sampaikan begitu bangun tidur ya, saya biasanya bangun jam 4 atau jam 5 saya sholat, kemudian saya
mandi, kemudian saya minum dulu, tapi Pak ya, harus minum dulu. Kalau pagi usahakan Bapak Ibu harus minum dulu paling enggak 600 ml air putih. Nah, saya tidak pernah mengkonsumsi teh manis atau apa, saya tidak pernah mengkonsumsi. Jadi setelah itu saya biasanya mandi, sholat, nah saya minum lagi. Ini bisa saya ceritakan? Monggo, Pak. Siap. Saya minum lagi. Biasanya minum saya ada rempah-rempah. Rempah-rempah itu ada jahe, ada serai, ada kunyit, ada kencur. Itu gedini segini, Mak. Setiap pagi saya. Pagi sebelum berangkat ke kantor. Kalau berangkat saya ke kantor jam 6.15 saya sudah berangkat ke kantor. Jadi saya pagi itu sudah minum 2 kali, Bu. Jadi aqua itu ya 600 ml. Kemudian setelah sholat duha biasanya pagi saya minum rempah-rempah itu segini juga. Jadi setiap pagi sebelum berangkat atau menjelang berangkat ke kantor saya paling tidak minum sekitar 800 ml itu. Kemudian saya nggak pernah sarapan, Pak. Itu tadi saya katakan, saya itu konsep melarat, konsep miskin. Saya tidak pernah sarapan dan sampai dengan hari ini di kantor saya belum pernah makan. Jadi begitu saya ke kantor, saya berangkat sampai 6:30. Nah, biasanya jam 7 saya sudah makan lagi. Minum ya, saya minum biasanya jus Pak? Yang wortel itu ada 1 gelas. Itu setelah itu saya minum lagi, Bu. Rempah-rempah sudah disiapkan besarnya segini tadi yang seperti konsep di rumah. Itu. Jadi hanya itu, Pak, resep saya. Dan di kantor saya tadi kalau disiapkan makanan, saya bukan makanan-makanan yang enak-enak, Pak Ketua. Paling jagung 1 itu. Nah, jagung digodok itu jagung manis, kemudian paling pisang 1. Saya nggak boleh lebih dari 1, Pak, dari 1. Terus paling singkong itu, Pak, 1, itu pun nggak saya makan. Paling saya makan hanya dari sekian banyak paling hanya 1. Ini terus seperti itu setiap pagi yang saya jalankan. Dan sekali lagi selama di kantor itu saya tidak pernah makan makanan berat, Pak. Jadi saya makan itu. Kemudian saya biasanya berkunjung ke daerah ya, saya makannya di situ, Pak. Makan dikit-dikit. Dan saya tidak makan yang berbau gorengan, Bapak Ibu. Ya, yang goreng-gorengan itu saya nggak mau bau gorengan. Kemudian selingan saya tadi kalau manis saya harus pakai madu. Ya, ini untuk ini aja cerita saja, siapa tahu bisa diadopsi. Dan mungkin kalau ini ya susu, Pak, saya yang paling susu 1 minggu sekali, nggak banyak-banyak. Kalau madu saya hampir setiap hari. Kalau memang saya itu, kalau makanan-makanan yang lain saya tidak makan. Dan saya kalau sayur-sayuran saya mengkonsumsi kalau sayur bening saja, yang bayam, yang wortel dan lain sebagainya. Nah, saya sampai hari ini, Bu, kalau kegiatan saya umur segini 51 tahun, saya lari 25 kilo sampai 30 kilo saya masih mampu. Resep saya seperti tadi ya, dari dulu Bapak Ibu, resep saya seperti tadi. Dan saya kalau cek kolesterol, cek tensi ya, saya sekitar 110, 120, 70, 80. Jadi seperti itu, Pak, pola makan saya sampai dengan sekarang. Nah, kemudian istirahat, Pak, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Istirahat penting. Jadi jangan selalu kalau kita menghabiskan pekerjaan kan tidak ada habisnya, Pak. Jadi harus istirahat, Pak. Dalam 1 hari saya kesempatan setengah jam 15 menit saya gunakan untuk istirahat. Siang itu, Pak. Nah, malam saya juga tidak terlalu malam kecuali banyak-banyak tamu gitu. Dan saya biasanya menerima tamu tidak kurang dari setengah jam atau 15 menit biasanya saya sudah selesai. Ini harus dijaga. Saya di tentara dulu, Bu, seperti itu. Jadi ada waktu meskipun 15 menit, 10 menit saya gunakan untuk istirahat, Pak. Karena itu yang akan membuat fresh kita, ya, akan membuat segar kita itu. Tapi kalau tanpa itu pasti, Pak, nanti itu. Dan konsumsi juga sama, Pak. Konsumsi makanan kalau saya seperti itu dari dulu. Saya biasanya kalau makan ya kalau normal di rumah itu ya sehari hanya sekali, Pak, saya enggak banyak-banyak. Tadi saya katakan konsep saya orang miskin. Jadi saya sehari makan paling sekali, ya enggak sore-sore gitu. Biasanya selebihnya hanya makan yang lain-lain. Nah, kalau rata-rata orang sekarang kan makannya kan mie, Pak. Nah, saya makan mie juga, Pak, tapi enggak terlalu banyak, mungkin gitu. Itu, Pak, kira-kira Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih ya. Ini sedikit saya memberikan pola-pola makan, pola hidup saya. Kalau olahraga saya pasti olahraga, saya setiap hari ulangi setiap minggu 1 sampai 2 kali. Biasanya kalau yang dinas di sini saya biasanya setiap Jumat
saya lari dari rumah sampai Pemda itu setiap Jumat pagi. Selain saya juga olahraga tenis, mungkin badminton, mungkin renang. Renang biasanya gitu Pak. Jadi saya kalau olahraga hampir semua olahraga. Yang tidak bisa saya olahraga hanya sepeda Pak. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ngejak sepeda saya nggak bisa. Tapi kalau olahraga yang lain, voli, sepak bola dan sebagainya, saya masih bisa. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Aplaus dulu buat Bapak Bupati kita. Terima kasih pencerahannya dan bagi dalam waktu pagi ini Pak. Jadi kita semacam ada pagi berbagi untuk hari ini. Ada dari Bapak Bupati, luar biasa sekali mengingatkan kita kepada Umar bin Khattab. Keras Pak. Yang untuk aturan keras tapi juga humble-nya luar biasa, sampai orang luar itu kalau nyari khalifahnya nggak tahu dia khalifahnya itu nggak tahu karena tidurnya di emperan Pak, di bawah pohon kurma. Nah seperti itu yang mungkin kita bisa melihat Bapak Bupati yang sekarang ini mengingatkan kita seperti itu Pak. Tadi disampaikan Pak tentang sinergitas, terima kasih, kita juga akan membangun itu, dan plus nanti harapan Bapak yang naik kelas perkara kurang, senang itu Pak kita Pak. Kita juga berharap seperti itu, pekerjaannya nggak ada, kelasnya naik, gajinya banyak. Tapi insya Allah udahlah, karena kita pasif Pak. Di sini itu pasif, artinya orang yang datang itu kita terima. Bergantung dari masyarakatnya nanti bagaimana kesadarannya hukum itu. Kalau bisa kan masyarakat bisa mencair Pak. Artinya bukan hanya nanti menjadi es, gunung-gunung es, enggak, tapi karena mereka itu sadar betul dengan apa yang tentang kaitan dengan hukumnya itu Pak. Daripada nanti mereka tidak jelas secara status hukumnya, mereka juga akan kesini itu bukan karena kasus-kasus yang tidak jelas, karena memang aturan atau harus seperti itu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.